Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang kritik setting yang ada pada novel Negeri Lima Menara. Setting atau latar ini disebut juga sebagai landas tumpu yang menyaran kepada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Nah, menurut pendapat Abraham sendiri, latar itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada latar tempat. Latar tempat sendiri di sini merupakan tempat atau daerah terjadinya sebuah peristiwa atau cerita. Sangat mungkin setting atau tempat sebuah karya fiksi terdapat di dalam ruangan atau tidak menutup kemungkinan settingnya terjadi di luar ruangan. Di jalanan atau di sebuah kota, misalnya pada novel Negeri Lima Menara ini cenderung menggunakan setting tempat yang dominan seperti masjid, perpustakaan, lapangan bola, ITB, danau meninjau, dan lain sebagainya. Lalu latar waktu. Latar waktu ialah waktu terjadinya sebuah peristiwa dalam cerita. Latar waktu di sini bisa berupa detik, menit, jam, jari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Tapi sangat mungkin pengarang tidak menentukan secara persis tahun, tanggal, hari terjadinya peristiwa, namun hanya menyebutkan saat hari raya, tahun baru, dan sebagainya yang pada akhirnya juga akan mengacu kepada waktu seperti tanggal dan bulan yang tergantung pada setting tempat dalam cerita. Misalnya tahun baru di Indonesia yang identik dengan 1 Januari, namun di Arab tahun barunya lebih identik dengan 1 Muharram. Di novel Lima Menara ini latar settingnya menunjukkan waktu cukup mendominasi. Contohnya dalam bab yang pertama itu Desember 2003 jam 16 halaman 1. Dan bab 15 bagian kami, kemudian hari Jumat ialah hari favorit Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga adalah latar sosial. Latar sosial sendiri ialah lingkungan hidup dan sistem kehidupan yang ada di tengah-tengah para tokoh dalam sebuah cerita. Pada umumnya latar sosial ini berhubungan erat dengan 3 latar lainnya. Misalnya seorang santri umumnya tinggal di asrama dan setiap bulan ia dikirim wesel 1 kali, sedangkan temannya ada yang tidak sama sekali dikirimkan. Kehidupan mereka sangat berbeda dari segi ekonomi. Nah, dari setting sosial dalam novel Negeri Lima Menara ini lebih menggambarkan tentang serentetan aturan ketat, lingkungan belajar yang kondusif, dan keikhlasan yang selalu dipertontonkan di setiap sudut cerita. Para murid bukan hanya mendapatkan materi secara kering, tetapi mendapatkan ruh spirit dalam berjuang mewujudkan cita-cita mereka. Secara tidak langsung, kolaborasi setting ini mewujudkan suatu gambaran yang indah tentang pondok Mandani yang selama ini digambarkan ekstrim dan kuno serta jauh dari perkembangan ilmu pengetahuan. Latar atau setting pada karya sastra novel Negeri Lima Menara ini termasuk relatif objektif yang benar-benar dialami oleh pengarang dan pembaca mengetahui latar tempatnya. Di samping itu, dalam mengetahui latar, pembaca mempunyai persepsi tentang peristiwa, walaupun pada akhirnya persepsi itu akan dibuyarkan oleh tindakan tokoh. Novel ini pada settingnya cenderung tempatnya itulah akan berinteraksi dengan para tokoh sehingga membentuk karakter tokoh. Jadi settingnya ini dapat membuat tokoh saling berinteraksi sehingga membentuk karakter tokoh. Pemaparan setting tempat ini menunjukkan betapa modernnya sebuah pondok bahkan mengalahi sekolah umum pada umumnya. Lalu untuk settingnya sendiri sangat erat kaitannya dengan unsur fiksi yang lain dan bersifat timbal balik.
sifat-sifat latar dalam banyak hal akan mempengaruhi sifat-sifat tokoh. Setting dalam novel Negeri Lima Menara ini merupakan kolaborasi antara latar waktu, latar sosial, latar tempat, karena para tokoh dominan berada di lingkungan pondok pesantren. Latar tempat di sini ialah yang kemudian menimbulkan latar psikologis, yaitu berupa budaya, disiplin, keseriusan, dan kesungguhan. Inilah yang membentuk karakter dari para tokoh. Kekuatan latar dalam sebuah peristiwa fiksi juga dapat memperkuat karakter tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh yang hidup dalam kultur Melayu berbeda kekhasannya dengan kultur Minang, Batak, Jawa, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah pembahasan saya tentang setting pada novel Negara Lima Menara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.